Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak M. Andi dan Bapak MMPD selaku dosen pengampu mata kuliah berlatih menerjemahkan dan menafsirkan. Langsung saja kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil terjemahan artikel yang berjudul meneliti kesadaran guru terhadap teknologi digital pelaksanaan guru dalam pembelajaran IFL Indonesia Study Practice. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yaitu untuk Sofia, dan juga Rafika Amara. Baik, untuk berikutnya, ini ada beberapa cangkupan materi yang akan disampaikan, di antaranya ada bab 1, yaitu Di bab 1 ada rasionalisasi, tujuan dari penerjemahan, dan juga keuntungan dari terjemahan. Selanjutnya ada di bab 2, itu ada analisis, judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan sastra, analisis data, dan juga kesimpulan. Dan di bab 3 itu ada kesimpulan. Selanjutnya adalah sesi pemaparan materi, di mana materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu rasionalisasi. Teknologi semakin penting dalam pengajaran bahasa Inggris, namun efektivitasnya bergantung pada kesiapan dan literasi digital calon guru di Indonesia. Meskipun teknologi diterapkan, masih ada kesenjangan akibat infrastruktur yang kurang, pelatihan yang terbatas, dan juga dukungan kelembagaan yang minim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendidikan calon guru bahasa Inggris terhadap teknologi dan mengusulkan solusi untuk meningkatkan keterampilan digital mereka. Selanjutnya ada tujuan penerjemahan. Yang pertama, mengevaluasi tingkat kesadaran, yaitu menganalisis pengetahuan dan keterampilan calon guru dalam menggunakan perangkat digital untuk tujuan pembelajaran. Yang kedua ada mengidentifikasi tantangan, yaitu menyelidiki kendala yang mereka hadapi. Selanjutnya ada mengusulkan solusi, yaitu mengembangkan rekomendasi strategi untuk meningkatkan integritas teknologi ke dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Dan selanjutnya memperluas wawasan akademik. Yang ketiga itu adalah keuntungan dari terjemahan. Yang pertama ada akses informasi yang lebih luas. Yang kedua ada meningkatkan pemahaman lokal. Yang ketiga ada penggunaan sebagai referensi, itu dalam penelitian, pelatihan, atau juga pengembangan kebijakan pendidikan. Yang keempat ada penyebaran pengetahuan. Hasil dari penelitian ini seperti penerapan pendekatan flipped learning dan deep learning, dan dapat diadaptasi oleh lembaga pendidikan. Yang terakhir ada meningkatkan literasi akademik. Oke, baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rafika. Kepada Rafika saya persilahkan. Oke, thank you moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisis dari terjemahannya. Yang pertama ada judul. Terjemahan judul mempertahankan struktur asli dengan penyesuaian istilah agar sesuai konteks akademik dalam bahasa Indonesia, seperti Digital Technological Awareness, menjadi kesadaran teknologi digital. Penyesuaian ini penting untuk menjaga kejelasan dan daya tarik bagi pembaca lokal yang akrab dengan bahasa akademik Indonesia. Selanjutnya ada abstrak. Setiap kalimat diterjemahkan dengan memastikan makna tetap utuh. Contohnya remain significant, diterjemahkan menjadi tetap signifikan, menjaga kesesuaian konteks dengan gaya akademik. Pada bagian ini, terjemahan dilakukan dengan memastikan kalimat menyampaikan makna yang sama seperti teks asli. Contohnya yang sudah saya sebutkan tadi, remain significant diterjemahkan menjadi tetap signifikan. Tujuannya adalah memberikan ringkasan yang jelas dan komprehensif dari penelitian tanpa kehilangan esensi aslinya. Yang ketiga ada pendahuluan. Penekanan pada terjemahan frasa seperti greatly transform menjadi banyak mengubah untuk menyampaikan dampak teknologi secara signifikan. Struktur kalimat dipertahankan untuk memastikan koherensi dan relevansi konteks. Dalam pendahuluan, istilah-istilah seperti greatly transform diterjemahkan menjadi banyak mengubah yang mencerminkan dampak teknologi secara signifikan. Struktur kalimat diterjemahkan secara langsung namun tetap memperhatikan koherensi sehingga pembaca dapat memahami konteks penelitian dengan mudah. Yang keempat,
ada tinjauan literatur. Istilah-istilah teknis seperti Digital Technological Awareness dijelaskan dengan terjemahan langsung dan penyesuaian untuk konteks lokal. Contoh, being aware and conscious diterjemahkan menjadi keadaan sadar dan waspada, sesuai dengan penggunaan bahasa akademik. Bagian ini berfokus pada istilah teknis seperti Digital Technological Awareness yang diterjemahkan secara langsung namun dengan penyesuaian konteks lokal. Sebagai contoh, being awareness and conscious diterjemahkan menjadi keadaan sadar dan waspada, menyesuaikan dengan gaya penulisan akademik di Indonesia. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami konsep teknis secara lebih mendalam. Yang kelima, ada analisis data. Setiap tema yang diidentifikasi dalam analisis tematik dijelaskan dengan terjemahan yang mempertahankan fokus pada konsep inti, seperti thematic analysis, menjadi analisis tematik. Tema yang muncul dalam analisis tematik dijelaskan dengan menerjemahkan istilah-istilah penting, yang tetap menjaga fokus pada inti. Tujuannya adalah menjelaskan hasil analisis secara akurat sambil memastikan pembaca memahami tema utama dalam penelitian. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kalimat yang menjelaskan hasil penelitian diterjemahkan dengan gaya yang lugas namun tetap mempertahankan makna asli. Seperti, main influence in enhancing the student technological awareness menjadi pengaruh utama dalam meningkatkan kesadaran teknologi siswa. Kesimpulan diterjemahkan secara lugas dengan tetap mempertahankan makna asli penelitian. Contohnya yang sudah disebutkan tadi, main influence in enhancing the student technological awareness diterjemahkan menjadi pengaruh utama dalam meningkatkan kesadaran teknologi siswa. Gaya bahasa yang digunakan harus jelas dan langsung, sehingga hasil penelitian dapat disampaikan dengan baik. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulannya di dalam artikel ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kesadaran teknologi digital calon guru bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di Indonesia. Berdasarkan temuan kami di atas, artikel ini mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi calon guru seperti akses terbatas ke teknologi, kurangnya infrastruktur atau kurangnya keuangan, pelatihan, kemudian kurangnya pelatihan. Selain itu juga artikel ini memberikan saran tentang pendekatan yang relevan untuk mengatasi masalah tersebut. Solusinya termasuk menyediakan pelatihan berbasis teknologi, mensubsidi perangkat teknologi, meningkatkan literasi digital, dan membuat kebijakan pendidikan yang mendukung penggunaan teknologi dalam pendidikan. Sebagai sebuah kelompok, kami sepakat bahwa solusi ini harus dilaksanakan melalui kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga sektor swasta. Pada akhirnya, kami percaya bahwa artikel ini bermanfaat untuk mereformasi sistem pendidikan Indonesia. Calon guru IFL dapat menjadi pendidik yang lebih cakap dan siap menghadapi era digital dan menghadapi kesulitan. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon dan kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.